pagi. Pagi. Oke, selamat datang di Forum Podcast Ruang 9. Yeay. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai buat ngasih insight baru nih kepada teman-teman yang nonton. Kira-kira dunia digital sekarang tuh berpengaruh atau enggak sih di dunia pendidikan? Nah, sebelum itu, perkenalkan, aku Neba Aulia Putri Notes, biasanya dipanggil Aulia. Di sini aku sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, kayak yang udah aku singgung tadi ya, kita bakal membahas tentang dunia digital ya. Ini relate banget ya kita sebagai mahasiswa, karena setiap harinya kita pakai dunia digital gitu. Kita kalau kita mau cari materi atau ada yang kita bingung, kita googling gitu ya, pakai Google. Terus kalau mau nyari video-video materi yang kita butuhkan, kita cari ke YouTube. Terus kalau mau diskusi, tuh grup WhatsApp gitu. Nah, kalau dilihat emang ini tuh praktis ya, dunia digital tuh kayak apa-apa bisa langsung kita pencet dan langsung keluar hasilnya. Tapi kira-kira nih, kalian pernah nggak, kalian nyata mau belajar, tapi tiba-tiba notif muncul. Nah, akhirnya dari situlah kalian terdistraksi. Nah, ya kan. Makanya ini jadi pembahasan yang cukup menarik ya di podcast kali ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, di sini aku nggak sendiri karena di sebelahku udah ada narasumber yang keren-keren banget. Boleh perkenalan? Boleh, perkenalkan, aku Dina Puspita sebagai narasumber 1 pada podcast kali ini. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Amelia Suhaila sebagai narasumber 2. Oke, halo Kak. Dilanjut dengan tim peneliti pro dan kontra. Perkenalkan, nama aku Yunifastia Putri Nanda sebagai peneliti pro. Perkenalkan, nama aku Nur Akrifah sebagai tim peneliti kontra 1. Perkenalkan, nama aku Nadia Galuh Putri sebagai tim peneliti kontra 2. Oke, karena kita udah kenalan semuanya nih dan kayaknya udah nggak sabar kali ya, kita langsung mulai aja nih. Sabar banget buat diskusinya. topik kali ini. Oke, mungkin sebelum kita lebih dalam lagi nih buat membahas dunia digital yang tadi aku singgung, mungkin kita samain dulu kali ya pemahaman kita tentang apa sih literasi digital itu, karena kan kita biasanya cuma dengar, tapi menurut narasumber nih makna dari literasi digital itu apa sih? Nah, literasi digital itu nih sering banget disalahkaprahi dan dianggap cuma melek teknologi. Padahal menurut Paul Lister, ini adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya yang tersaji melalui komputer. Jadi bukan cuma sekedar scrolling atau googling aja nih Kak. Betul Kak Dina. Saya juga ingin menambahkan dari perspektif UNESCO, jadi literasi digital ini memiliki 3 pilar utama, yaitu kreativitas, tanggung jawab, dan juga kritis. Artinya, kalau kita menggali informasi, itu jangan dimakan mentah-mentah, kita cari dulu. Ini datanya valid tidak ya, ini etis tidak ya kalau disebar. Jadi intinya adalah riset, bukan sekedar skill teknik. Oke, berarti kuncinya tuh ada di cara kita menggunakannya gitu ya Kak? Betul banget. Oke, karena kita udah sama nih ya pemahamannya, mungkin kita bisa lanjut ke teori-teori yang ada dalam pendidikan. Yang pertama ada teori konstruktivisme, artinya itu belajar melalui proses aktif untuk membangun pemahaman pada mahasiswa atau siswa itu tersendiri. Nah, kira-kira menurut kakak tim peneliti pro, kira-kira nih teknologi ini apakah berpengaruh terhadap pembelajaran di sekolah atau kuliah? Ya, teknologi itu tuh sangat berpengaruh dan membantu banget ya, karena dalam konstruktivisme itu kan belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi membangun pemahaman secara aktif ya. Nah, teknologi itu tuh membuka banyak peluang nih untuk teori konstruktivisme ini. Jadi siswa ini tidak hanya membaca materi itu, tapi juga bisa melakukan visualisasi konsep, terus ada simulasi dan juga ada AI. Contohnya tuh ketika siswa ditugaskan untuk menonton video pembelajaran, lalu ditugaskan untuk menjelaskan ulang dari video pembelajaran tersebut. Nah, artinya teknologi ini tuh bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi alat eksplorasi dan refleksi juga. Saya tanggapi secara konsep teknologi membantu belajar, tapi dalam praktiknya banyak mahasiswa yang hanya berhenti di tahap menonton, membaca, atau bahkan hanya melihat saja. Tanpa refleksi, aktivitas ini hanya memberi ilusi paham tanpa
memberikan pemahaman kita yang sebenarnya. Akibatnya belajar berubah menjadi sekedar konsumsi konten. Siswa terbiasa berpindah dari satu materi ke materi lainnya tanpa mengolahnya, sehingga informasi tidak dapat tersimpan dan tidak dapat diterapkan. Karena itu masalah utamanya itu bukan pada akses teknologi, tetapi pada kebiasaan belajar tanpa melibatkan aktif seperti merangkum dan berpikir kritis. Proses belajar tidak akan menghasilkan pemahaman yang mendalam. Nah, tapi itu kembali lagi ya ke bagaimana pembelajaran itu dirancang. Jadi kalau ada arahan, ada diskusi, atau tugas reflektif, teknologi ini justru memperkuat proses belajar itu. Oke, jadi luruskan mungkin dari titik pro dan kontra di dalam pandangan biasa. Anak itu kan ilmuwan kecil ya, jadi teknologi seperti tadi yang sudah Info jelaskan kayak simulasi betul ataupun laboratorium digital, sebenarnya ini memberi ruang bagi siswa untuk bereksperimen. Mereka membangun pengetahuan dari hasil otak-atiknya itu sendiri, bukan cuma menghafal teks. Betul Tania, tapi ingat konsep sosial kognitivisme dan Vygotsky. Belajar itu butuh interaksi sosial. Kalau misalnya siswa cuma nonton video sendirian tanpa adanya forum diskusi atau grup chat, maka konstruksinya ini, pembangunannya ini tidak terbentuk. Jadi kita harus memfasilitasi teknologi dengan kolaborasi. Oke, berarti kalau kita ambil kesimpulannya tuh teknologi ini sebenarnya berpeluang buat pembelajaran kita di kuliah ataupun sekolah, tapi ini tuh tentang bagaimana kita memakainya dengan benar. Kalau kita terlalu menggunakan teknologi, kita jadi pasif gitu ya di kelas. Oke, mungkin boleh dilanjut aja ya ke teori selanjutnya, yaitu teori behaviorisme, yaitu belajar melalui stimulus dan respon. Nah, menurut peneliti Pro, kira-kira teknologi ini apakah efektif jika digunakan untuk pendidikan? Nah, teknologi ini membuat proses pembelajaran itu jauh lebih efektif dan terstruktur ya. Karena konsep stimulus respon ini tuh bisa terjadi secara langsung melalui quiz online ataupun ada feedback dan sistem sekolah. Jadi siswa ini bisa langsung tahu kesalahannya mereka tuh apa dan tanpa harus menunggu lama. Nah, jadi sehingga proses pembelajaran ini tuh menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, latihan dan pengalaman menjadi lebih menarik karena dari kuis itu kan lebih interaktif ya. Izin menanggapi yang ini memang kelihatannya efektif gitu kalau kita belajar ada tulisnya, ada skornya atau rewardsnya gitu. Tapi realitanya nih banyak siswa malah yang jadi fokus sama hasilnya aja. Jadi mereka tuh nggak benar-benar memahami materi pembelajarannya. Jadi istilahnya yang penting hasilnya bagus, gitu. Yang penting nilainya bagus tanpa benar-benar memahami. Jadi misalkan nanti nggak ada rewardnya lagi, malah motivasi belajar di depannya menurun. Nah, tapi itu dari yang mana reward itu bisa dilakukan awal kan tujuan akhirnya. Sistem reward ini tuh memang bersifat ekstrinsik ya, tapi bisa menjadi pemicu awal untuk membangun kebiasaan belajar. Nah, dari kebiasaan belajar ini motivasi siswa itu bisa terbangun secara lebih dalam lagi sih. Oke, sebenarnya nih behaviorisme di era digital ini tuh nyata banget dalam bentuk gamification. Nah, prinsip Skinner mungkin yang tadi dipakai oleh tim peneliti Pro tentang penguatan dipakai di sini. Ketika aplikasi belajar kasih rencana atau suara ting gitu kan saat jawaban benar, itu adalah stimulus yang memicu si siswa ini tuh buat belajar terus menerus. Ya, betul tadi. Nah, stimulus tersebut memicu siswa untuk makin semangat belajar ya. Iya betul. Tapi risikonya adalah over justification effect. Siswa jadi kecanduan pada hadiah digitalnya. Begitu sistem poinnya hilang atau rewardnya itu sudah hilang, maka siswa jadi gampang bosan. Aplikasinya menjadi kesalahan bosan ya, semangat belajar tidak jadi hilang dan jadi drop drastis. Jadi itulah kenapa tadinya bilang ini bagus buat latihan atau hafalan, tapi berbahaya jika untuk pemahaman yang lebih dalam. Oke, berarti itu sama aja kayak kita ketergantungan akan skor gitu ya. Ya. Jadi garis bawahi bahwa teknologi di teori behaviorisme ini sebenarnya cukup efisien, tapi juga harus dijaga supaya kita ini tetap fokus pada materi yang sebenarnya apa yang kita pahami. Terus selanjutnya di sini ada kapasitas
peneliti pro, apakah teknologi ini bisa membantu meningkatkan kapasitas otak kita atau malah justru kebalikannya, malah menurunkan kapasitas otak kita? Nah, teknologi ini tuh membantu menyederhanakan latihan kompleks jadi dengan visualisasi, animasi, dan penjelasan bertahap. Jadi penjelasan yang sulit dipahami itu menjadi lebih mudah dipahami dibanding hanya membaca teks. Nah, selain itu kita nih jadi punya kontrol penuh untuk bisa pause atau mengulang atau memperlambat materi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini tuh membantu otak kita tuh untuk memproses informasi itu secara bertahap. Jadi sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Saya tahu lagi, teknologi memang memberi kemudahan, tetapi juga memicu distraksi. Seperti kayak dari notif atau beranda sosial media, gitu. Itu tuh bikin kita perhatiannya mudah terpecah dan otak kita kewalahan. Karena berpindah dari satu hal lain ke hal lainnya, karena kita lagi belajar ini terus melempar ke sini gitu. Jadi proses belajar kan jadi nggak efektif ya kalau kayak gitu. Informasi yang lewat tuh jadi hanya lewat tanpa sempat dipahami secara mendalam. Kondisi ini tuh disebutnya cognitive overload. Ketika kapasitas otak itu mengolah informasi yang sudah terlampaui gitu. Jadi yang muncul itu bukan pemahaman, tapi malah jadi kebingungan. Oke, seperti yang sudah kita tahu nih, dan ada teori menurut John Speller. Ini menjelaskan bahwa yang kita tahu ini kan memori kerja kita terbatas banget ya, kayak nggak semuanya bisa kita tampung kayak gitu. Betul, teknologi yang bagus ini tuh harusnya bisa melakukan offloading. Contohnya daripada menghafal rumus yang rumit, teknologi ini membantu memvisualisasikan cara kerja rumus itu, sehingga kapasitas otak bisa dipakai untuk menganalisis masalah yang lebih berat daripada cuma sekedar menghafal rumus yang rumit. Ya betul kan, tapi hati-hati juga dengan split attention of life. Jadi barangkali kalian pengen fokus belajar nih, pakai gadget masing-masing. Tapi notif di HP muncul gitu dari toko online, dari grup WA, dari YouTube. Jadi otak ini dipaksa memproses informasi yang tidak relevan dengan proses belajar kita. Inilah yang disebut dengan overexposure seperti yang dikatakan oleh tim peneliti kontra. Alih-alih paham, otak malah ngeblank gitu, karena informasi yang tidak Terlalu banyak juga yang kita terima. Betul banget. Ya, berarti sebenarnya teknologi itu bukan membantu, tapi itu sebenarnya tergantung sama cara kita menggunakannya gitu ya. Boleh selanjutnya kita ke teori humanistik, di mana teori humanistik ini yaitu belajar harus bermakna dan harus sesuai kebutuhan individunya itu. Nah, menurut Kakak Peneliti Pro, apakah teknologi ini bisa atau mampu memenuhi suatu kebutuhan individu? Teknologi ini sangat mendukung pembelajaran yang berpusat pada individu ya, karena setiap siswa kan punya minat dan gaya belajar yang berbeda. Jadi dengan teknologi itu siswa bisa belajar sesuai apa yang mau, dengan materi yang relevan, dan mau eksplorasi topik yang emang meminati. Jadi teknologi itu membantu siswa nggak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan potensi dirinya sendiri. Jadi menanggapi ya, kalau teknologi itu memang memberikan kebebasan buat belajar siswa atau fleksibel gitu belajarnya. Tapi yang tadi juga udah disinggung bahwa itu banyak siswa yang malah tadinya tujuannya hanya buat belajar, tapi malah terdistraksi sama hal lain seperti media sosial. Jadi tujuan dari belajar itu tidak jelas, proses belajar itu tidak ada makna buat siswa itu karena terganggu sama hal lain. Nah, tapi kalau ada kesadaran diri dan literasi digital tuh pasti bisa diatasi sih. Tapi masalahnya ini banyak dari siswa, bahkan jangan siswa kayak kita aja nih, mahasiswa tuh masih belum punya kontrol diri yang baik. Jadinya bisa jadi tuh kita juga nggak fokus sama belajar, atau bisa jadi nggak fokus, dan lebih parah itu bisa ketergantungan sama gadget. Nah, sebenarnya dari humanistik sendiri ini tuh melihat kita nih siswa maupun mahasiswa sebagai subjek yang punya potensi yang unik nih kakak sekalian. Teknologi adalah alat bantu buat personalized learning. Jadi siswa atau mahasiswa kayak kita nih mungkin ada yang lebih lambat belajarnya itu bisa mengulang video, contohnya kayak 10 kali nih mengulang videonya biar dia paham materi itu tanpa rasa malu. Ataupun orang yang cepat itu
bisa langsung loncat ke materi selanjutnya. Jadi ini tuh sangat menghargai harkat manusia sebagai pembelajar mandiri. Ya, ini juga sesuai dengan prinsip dari Abraham Maslow atau Carl Rogers. Itu belajar harus bikin orang merasa tumbuh. Kalau teknologi justru membuat orang merasa terisolasi, kesepian, atau minder karena dari medsos gitu. Malah merasa minder dari medsos karena pencapaian orang, ya. Jadi maka sisi humanis kita itu bisa hilang. Jadi teknologi harus tetap memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia menjadi robot algoritma. Betul, Kak. Berarti harus diimbangi sama tanggung jawab kita sendiri gitu ya. Ya betul Kak. Kalau enggak, justru malah nanti kayak aku bulat gitu, isinya kosong, kita nggak paham sama apa yang disampaikan. Yang selanjutnya di sini ada teori literasi media yang dari awal udah disinggung tentang literasi digital nih. Apalagi sekarang kan udah digital ya, apa digital, jurnal digital, buku digital gitu, semuanya kita bisa baca di secara digital. Oke, menurut kakak peneliti pro dan kontra, apakah literasi digital saat ini tuh bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan literasinya? Nah, teknologi ini memberi akses informasi yang luas ya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa juga sih. Jadi izin nanggapin ya, mungkin memang iya akses informasi itu jadinya luas, nah, tapi karena hal itu malah membuat banyak siswa jadi belum bisa membedakan mana informasi yang baik, mana informasi yang nggak baik, mana informasi yang perlu mereka dapetin sama yang sebenarnya belum perlu mereka dapetin. Terus juga adanya algoritma nih, jadi membuat tontonan atau hal yang mereka dapetin itu, informasi yang mereka dapetin itu yang itu aja, yang cuman mereka suka atau yang cuman sering mereka lihat aja. Dengan hal itu tuh bisa membuat cara berpikir mereka tuh jadi nggak kritis, juga sudut pandangnya juga jadi sempit. Saya tambahkan, betul sekali kata Kak Afifah, akses luas itu nggak otomatis meningkatkan berpikir kritis ya, karena kemudahan akses juga mendorong kebiasaan mencari jawaban instan. Bukannya memahami proses, akibatnya yang berkembang justru hanya ketergantungan, bukan berpikir kritis. Nah, justru itu alasan kenapa teknologi itu penting ya, karena untuk melatih literasi digitalnya itu sendiri. Oke, kan sebenarnya akses informasi itu kan borderless banget nih. Kayak masalah yang paling sering kita alami itu terjadi, kita terjebak dalam filter bubble yang dimana algoritma itu cuma kasih apa yang informasi yang kita suka kayak gitu. Disinilah nih literasi media berperan. Kita mau mencari sudut pandang yang berbeda, bukan cuma apa yang kita suka, apa yang kita senangi gitu. Betul Kak Dina. Tantangan terbesarnya itu adalah critical consumption. Kita harus melatih diri kita untuk bertanya, siapa yang sedang membuat konten ini? Apa tujuannya? Apakah ada bias tertentu? Tanpa kemampuan ini, sebanyak apapun teknologi yang kita punya, kita cuma akan jadi korban hoax atau propaganda. Oke, berarti dari sini kita jadi tahu ya, ternyata jawabannya itu nggak hitam putih aja gitu. Betul, jadi teknologi itu kan sebenarnya kayak pisau nih, di tangan koki atau di tangan orang yang tepat jadi alat masak yang hebat, tapi di tangan yang salah dia bisa melukai. Nah, literasi digital ini tuh adalah sarung tangan pelindungnya. Nah iya, ingat juga secanggih apapun teknologinya, inti dari pendidikan itu adalah hubungan manusia dan proses berpikir kritis. Jangan sampai teknologi maju, kitanya malah berpikir mundur. Oke, berarti kalau ditarik kesimpulannya dari keseluruhan teori-teori dalam pendidikan, sebenarnya teknologi ini nggak bisa dibilang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk gitu. Jadi tergantung kita menggunakannya gimana. Apakah kita menggunakannya dengan bijak atau mungkin sebaliknya. Mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi teknologi itu membantu atau tidak, tapi apakah kita ini sebagai mahasiswa gitu sudah cukup baik dan cukup bijak dalam menggunakannya, atau kita mau menjadi pasif di kelas ya sekarang ya. Karena pada akhirnya teknologi itu menjadi alat belajar yang utama yang sangat membantu ketika digunakan untuk belajar gitu, lebih efisien, praktis dan juga mudah. Tapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak dan harus memposisikan diri kita. Kalau misalkan kita disuruh memahami materi tersebut, maka kita harus mencari informasi itu lebih dalam, jangan cuma mendengar mentah-mentahnya aja gitu untuk tahu.
pembahasannya cukup daging ya, keren banget. Makasih buat narasumber dan tim peneliti Pro dan Kontra karena sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang menonton hingga akhir mendapatkan insight baru dari edukasi kami. Kurang lebih mohon maaf.